Cervical cord injury adalah cedera yang terjadi pada spinal cord di bagian cervical. Time is fine, semakin cepat dilakukan tindakan maka akan semakin besar juga harapan pemulihan dari fungsi motorik, sensorik, dan otonom dari pasien. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai cervical cord injury, jangan lupa untuk mengikuti webinar di tanggal 6 November. Ya, rekan-rekan semuanya, kita sudah melalui materi yang pertama terkait dengan cervical spinal cord injury. Kita akan masuk kepada materi yang kedua dengan narasumber Bapak Isnawan Rizky Rahman, Magister Keperawatan dengan materi Emergency Management of Cervical Spinal Cord Injury. Perlu kami informasikan juga untuk materinya akan disajikan selama 45 menit dan diskusi tanya jawab nanti akan kita lakukan setelah pemaparan materi yang ketiga. Jadi diskusi tanya jawabnya panelis nanti. Kemudian hadirin tetap dimohon untuk mengikuti dari awal sampai dengan akhir acara webinar series hari ini. Selamat pagi Bapak Rizky. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Nurse Marda. Suara saya terdengar jelas? Suaranya terdengar dengan jelas. Sebelumnya saya akan membacakan CV dari Pak Isnawan Rizky Rahman terlebih dahulu. Nama lengkap Isnawan Rizky Rahman, lahir pada tanggal 22 bulan 7 tahun 1985. Untuk latar belakang pendidikannya, di tahun 2003 sampai dengan 2007, Bachelor of Nursing Science dari Faculty of Nursing Universitas Indonesia, tahun 2007 sampai dengan 2008, Nurse Faculty of Nursing Universitas Indonesia, tahun 2020 sampai dengan 2022, Master of Nursing Medical Surgical Faculty of Nursing Universitas Indonesia. Untuk pengalaman dalam pelayanan di bidang keperawatannya, dari tahun 2011 sampai dengan 2012, Staff Nurse Emergency Department Cipto Mangunkusumo National Hospital, 2013 sampai dengan 2017 Head Nurse Emergency Department National Brain Center Hospital, tahun 2017 sampai dengan 2020 Head Nurse Central Surgical Department National Brain Center Hospital, dan dari tahun 2020 sampai dengan saat ini beliau menjadi Nurse Supervisor Nursing Section National Brain Center Hospital. Demikian yang kami bisa sampaikan untuk CV secara singkatnya dari Bapak Isnawan Rizky. Nanti pemaparan materi selama 45 menit kepada Bapak Isnawan Rizky Rahman, kami silakan. Ya, baik, Nurse Marda. Terima kasih introduction-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan sejawat semua. Selamat Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga semua dalam keadaan sehat ya pada pagi hari ini, seperti tadi yang disampaikan oleh Ibu Ketua HIPENI bahwa di akhir pekan ini kita bersama-sama untuk mereview atau menimba ilmu. Semoga nanti apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Baik, topik hari ini adalah sangat menarik dan ini spesifik karena kita akan membahas cervical spinal cord injury yang merupakan ini adalah bagian dari traumatic spinal cord injury atau SCI. Jadi cervical ini merupakan tadi seperti yang Dr. Aji juga sudah banyak paparkan bahwa bagian tidak terpisahkan dari struktur tulang spinal ya, tulang belakang yang mana banyak concern yang harus kita perhatikan kalau biasanya kita mengikuti atau membahas terkait dengan spinal cord injury mulai dari cervical sampai dengan ke bawah. Ini kita akan spesifik hanya di cervical spinal cord injury. Sudah saya izin share screen. Oke. Sudah nampak selesai ya, Nurse Marda? Ya, sudah nampak. Iya, ini juga tadi sudah sangat komprehensif sekali apa yang disampaikan oleh Dr. Aji terkait dengan bagaimana tata laksana atau manajemen secara umum pada cervical spinal cord injury ini, dan mungkin kita akan melihat, saya hanya akan mereview
bagaimana peran perawat tadi ya, seperti yang disampaikan oleh Ibu Eni, Ketua HIPENI kita, peran perawat mulai dari fase emergensi sampai dengan fase rehabilitasi. Kita akan melihat di awal bagaimana tata laksana emergensi pada cervical spinal cord injury ini. Dan saya juga tadi menyimak beberapa pertanyaan-pertanyaan yang sangat menarik yang memang mungkin sering dihadapi oleh teman-teman semuanya di lapangan, terutama pada fase emergensi. Baik, rekan-rekan sekalian, tadi pembicara sebelumnya sudah sangat memaparkan sangat banyak terkait dengan epidemiologi dan overview bagaimana cervical spinal cord injury ini merupakan masalah yang memberikan dampak ya. Ini ada sebuah studi yang dilakukan di Jepang bahwa ternyata mortalitas dan komplikasi akibat adanya cervical spine injury ini tidak ada bedanya antara usia muda dengan usia tua, sehingga kita tidak mempertimbangkan perbedaan usia, karena baik usia muda maupun usia lanjut ini memiliki mortalitas dan komplikasi yang hampir sama sesuai dengan studi yang disampaikan oleh Mas Haya Masita ini. Dan tadi juga disampaikan bahwa fokusnya nanti adalah bagaimana tata laksana kita khususnya di fase emergency selain jadi habis Quran. early emergency treatment-nya, juga bagaimana kita mencegah agar cedera ini tidak berlanjut menjadi cedera sekunder dan tidak berlanjut terjadi kerusakan selanjutnya. Ini yang mungkin menjadi concern. Nanti kita akan bahas bagaimana di area pre-hospitalnya, kemudian bagaimana rekan-rekan melakukan tata laksana ya pada fase di mana belum dilakukan securement atau belum dilakukan fiksasi maupun koreksi ya, terutama kita akan berfokus pada apa nanti kita akan bahas selama mungkin 45 menit ke depan. Nah, kembali mereview bahwa secara anatomi tadi pembicara sebelumnya juga sudah sampaikan bahwa struktur servikal kita mulai dari C1 sampai dengan C7. Tulang servikal, namun nerve root-nya atau serabut sarafnya ini terdiri dari 8. Pada struktur ini kita kenal di mana C1 dan C2 ini merupakan craniocervical junction yang posisinya adalah mengkoneksi dari tulang kranium menuju ke spinal, kemudian dari C3 sampai dengan C7 ini yang disebut sebagai subaxial spine. Fungsinya apa sebetulnya pada cervical spine ini? Yang pertama adalah memproteksi spinal cord. Yang kedua, mendukung atau menyokong dari kepala ya. Kemudian selain sokongan atau supporting ke kepala, juga mensuplai darah ya melalui arteri vertebralis. Selain itu juga menyokong movement atau pergerakan kepala dan leher. Sehingga memang posisi atau fungsi utamanya adalah memang mengkoneksi antara tulang kranium dengan tulang tubuh atau vertebra. Nah, teman-teman sekalian, pada beberapa kasus yang perlu diwaspadai adalah trauma-trauma atau cedera antara tulang servikal 1 atau tulang servikal C5 ke atas ini sangat rentan, atau pasien ini memungkinkan sangat dekat sekali muncul adanya deteriorasi atau penurunan kondisi. Penurunan kondisi ini seperti yang kita tahu bahwa cervical tadi juga dijelaskan adalah fungsinya menginervasi otot-otot diafragma. Ini bisa menyebabkan diaphragmatic function insufficiency atau gangguan fungsi diafragmatik. Apa impact-nya terhadap sistem fisiologis? Yang pertama, gangguan ventilasi. Karena seperti kita tahu bahwa proses ventilasi sebetulnya adalah bagaimana tubuh membuat rongga torak mengembang ya, sehingga terjadi perbedaan tekanan antara udara atmosfer dengan udara di jalan nafas. Nah, apabila terjadi fungsi atau insufisiensi bagian diafragmatik ini, otomatis akan mengganggu pengembangan rongga toraks, di mana ini akan mengganggu proses ventilasi. Nah, ventilasi sendiri juga tidak hanya berbicara terkait bagaimana inspirasi atau asupan oksigen, tetapi juga bagaimana karbon dioksida harus dikeluarkan. Apabila terjadi gangguan ventilasi ini bisa menyebabkan juga karbon dioksida retention atau retensi karbon dioksida, dan ini jelas akan menyebabkan depresi dari sistem pernafasan, sehingga mungkin sudah menjadi
common sense ya buat kita adalah salah satu emergency fokus pada trauma servikal ini bagaimana kita mencegah atau mengatasi kemungkinan-kemungkinan termasuknya adalah depresi dari sistem nafas. Ya. Karena kita sebagai first responder ya, jadi perawat ini 24 jam di lini terdepan, perlu sebetulnya untuk kita mengenali bagaimana proses patofisiologis terjadinya penyakit dan apa manifestasinya. Kenapa kita perlu tahu apa manifestasinya? Tadi juga sudah banyak dibahas oleh pembicara sebelumnya bahwa akan muncul gejala-gejala yang kita bisa yang pertama melakukan penilaian, yang kedua melihat prognosis atau potensi ancaman ya. Jadi sangat penting sekali untuk mengenali konsep-konsep apa yang terjadi ketika terjadi trauma di tulang servikal. Nah, ini juga perlu mungkin sebagai overview juga sudah dijelaskan oleh pembicara sebelumnya bahwa cervical spine ini punya range of motion yang sesuai dengan kemampuan fisiologisnya ya. Ini di sini dikatakan bahwa untuk kemampuan fleksi rata-rata rentang geraknya adalah kurang lebih 50 derajat. Ada juga referensi yang mengatakan bisa sampai 80 sampai 90 derajat, kemudian untuk ekstensi kurang lebih 80 derajat. Untuk fleksi lateral kanan maupun kiri bisa sampai 45 derajat, rotasi kanan kiri bisa sampai dengan 85 sampai 90 derajat. Artinya bahwa tulang servikal ini sudah diciptakan sedemikian rupa bisa melakukan movement, namun ada batas atau kemampuan yang membatasi atau ada batas limitnya ya. Nah, ketika misalnya ini secara movement, ketika misalnya movement ini melebihi batas limitnya, ini tentu saja akan menyebabkan instabilitas dari tulang servikal. Nah, jadi dari range of movement tadi sebetulnya ada yang kita kenal sebagai stabilitas servikal, di mana stabilitas servikal ini adalah kemampuan untuk membatasi kemampuannya terhadap displacement atau ketidaktepatan ya, atau disposisi beban fisiologis. Ya, ini tujuannya adalah untuk mencegah kerusakan di sel saraf spinal. Stabilitas servikal ini dipengaruhi oleh siapa yang berperan. Salah satunya adalah sistem muskuloskeletal secara aktif, kemudian struktur pasifnya di situ ada diskus, ligamen, dan vertebra, serta neural subsistem. Ini yang tiga komponen ini yang berperan dalam stabilitas servikal, sehingga apabila ada perubahan atau kondisi-kondisi yang menyebabkan ketiga komponen ini, yaitu aktif muskuloskeletal, kemudian perubahan struktur pasif, kemudian subsistem neural, ini akan menyebabkan yang kita kenal sebagai unstable cervical spine ya. Nah, stabilitas ini nanti karena kita bicara cervical cord injury ini tidak hanya aspek traumatik saja, tapi juga ada kondisi-kondisi yang memang gangguan atau injury di cervical ini disebabkan oleh kondisi non trauma. Nah, ini sesuai dengan mekanismenya bahwa spinal cord injury ini bisa bersifat traumatik ya, maupun non traumatik. Tadi juga sudah dijelaskan bagaimana mekanisme traumatik ini yang mungkin disebabkan sebagian besar adalah kalau dari report yang saya baca itu adalah karena kecelakaan lalu lintas, kemudian juga karena insiden jatuh, kemudian juga karena injury yang diakibatkan saat olahraga ataupun penyerangan ya. Jadi misalnya begal gitu ya, karena kondisi atau kondisi-kondisi kriminal. Nah, di traumatic cervical spinal cord injury ini tentu saja kita juga harus memahami tadi mekanismenya. Apakah karena hiperekstensi, apakah karena hiperfleksi, apakah karena kompresi, rotasi, maupun stres lateral atau distraksi. Ini tadi juga Dr. Ayu sudah sangat menjelaskan bagaimana mekanisme trauma ini dapat mempengaruhi lesi yang terjadi. Karena tadi lesinya bermacam-macam, khususnya adalah pada lesi-lesi incomplete ya. Ada yang memang ada beberapa karakteristiknya yang ini bisa dipengaruhi oleh mekanisme terjadinya injury. Cervical spinal cord injury ini juga bisa disebabkan oleh kondisi-kondisi yang sifatnya non-traumatik, misalnya karena cord compression. Tadi beberapa pertanyaan ada yang misalnya ada karena tumor ya, jadi memang ada penekanan di
cervical cord-nya, kemudian juga karena lokal anatomic abnormalities atau abnormalitas anatomik lokal yang mungkin bisa sifatnya kongenital ya. Ini beberapa non traumatik yang mungkin bisa menyebabkan cervical spinal cord injury ya, misalnya pada kondisi degeneratif bisa akibat spondilosis maupun herniasi diskus, kemudian karena kondisi inflamasi, bisa disebabkan karena rheumatoid arthritis atau ankylosing spondylitis, kemudian kondisi-kondisi infeksi seperti osteomyelitis, kemudian ataupun tumor yang jelas, tumornya apakah tumor primer maupun ini metastase yang pasti karena ada efek massa dia bisa menyebabkan cord compression. Jadi memang mungkin kita bisa melihat nantinya ketika kita bisa membedakan apakah ini traumatik atau non traumatik, kemudian apakah traumatik nanti lesinya apakah komplit maupun incomplete, itu juga akan mempengaruhi bagaimana kita melakukan prioritas ya, melakukan prioritas. Misalnya kepada kasus-kasus traumatik lebih banyak sifatnya sito atau emergensi, khususnya pada lesi-lesi yang komplit gitu. Sementara kalau non traumatik ini karena cord compression ini merupakan proses patofisiologis yang membutuhkan waktu. Jadi memang bisa penanganannya itu sesuai dengan symptoms maupun tidak sesegera ketika misalnya menemukan kasus-kasus pada area traumatik. Jadi memang kita harus melihat tata laksana ini berdasarkan kategori ya, mekanismenya apakah traumatik maupun non traumatik. Nah, seperti yang kita tahu cedera sebetulnya secara umum pada injury sistem saraf itu ada dua mekanisme yang mendasari. Mekanisme yang pertama adalah mekanisme primer, yang kedua adalah mekanisme sekunder. Jadi kejadian primer maupun kejadian sekunder. Sama juga seperti pada traumatic brain injury atau cedera kepala, itu juga ada kejadian primernya atau mekanisme primernya, ada mekanisme sekundernya. Mekanisme primer ini adalah kondisi-kondisi yang memang secara mekanikal atau secara etiologi bisa menyebabkan kerusakan di sistem sarafnya. Kalau pada cervical spinal cord injury ini bisa mungkin disebabkan karena adanya kompresi tadi berdasarkan mekanisme-mekanisme tadi yang mungkin terjadi ya. Kemudian ada kontisio atau kerusakan di sarafnya, kemudian karena laserasi, transeksi maupun ada perdarahan intraparenkim. Nah, secara patofisiologinya kerusakan primer ini akan mengalami secondary cascade atau kondisi di mana gangguannya itu berprogres ya. Misalnya karena ada kompresi, penekanan juga termasuk di pembuluh darah, dia akan menjadi iskemik, kemudian hipoksia, kemudian ada reaksi inflamasi atau peradangan, adanya edema, bahkan sampai ke apoptosis. Tadi Dr. Yunus juga sudah menjelaskan time frame-nya. Nah, ini sebetulnya secondary injury ini mungkin bisa kita minimalkan untuk terjadi tentunya dengan penanganan cepat. Kalau primary memang ini kejadian yang menyebabkan injury utama pada struktur. Nah, secondary ini bicaranya adalah waktu dan bagaimana kita merespon atau mengantisipasi resiko-resiko yang mungkin muncul ya. Misalnya iskemik, gimana nih caranya? Sebetulnya bisa dicegah nggak? Bisa diatasi. Misalnya hipoksia, gimana cara mengatasinya? Kita sudah tahu bahwa setelah cedera primer ini akan mengalami cedera sekunder, maka kita cegah agar secondary injury ini tidak berlanjut. Dengan goal utamanya adalah meminimalkan kerusakan jaringan saraf, karena cedera primer, cedera sekunder kalau berlanjut ini akan menyebabkan kerusakan jaringan saraf. Nah, kerusakan jaringan ini bisa sifatnya komplit maupun incomplete. Tadi juga sudah sangat jelas disampaikan oleh Dr. Aji bahwa kalau kita bicara waktu nanti time frame-nya mungkin dia status fungsionalnya bisa meningkat ya, bahkan bisa sampai 2 level. Artinya kita bisa melakukan ketika pencegahan atau secondary injury ini bisa ditata laksana dengan baik, maka pada lesi-lesi incomplete ini bisa mengalami recovery yang cukup signifikan. Nah, ini yang menarik bahwa kita sebagai perawat ini pasti harus melihat potensi-potensi yang muncul
dari injury sekunder ini ya, melalui yang jelas nanti kita akan bahas termasuk juga monitoring aktif ya. Bagaimana mengenali itu yang menjadi highlight, mengenali kemudian bagaimana bisa memprediksikan, karena kita nggak mungkin bisa memprediksikan kalau kita tidak mengenali. Kita tidak mungkin bisa melakukan action kalau kita tidak bisa mengenali bahwa ini merupakan tanda yang atau kejadian-kejadian atau tanda yang memang harus kita waspadai. Sehingga saya mengambil concern-nya adalah bagaimana kita mengenali, perawat itu mengenali, kemudian mampu mengantisipasi kejadian-kejadian yang bisa mengarah ke cedera sekunder lebih lanjut. Nah, ini sedikit review bagaimana secara patologis atau patofisiologis acute spinal cord injury ini menyebabkan gangguan-gangguan ya. Di sini saya juga tidak akan membahas bagaimana melakukan pemeriksaan fisik karena seperti waktunya mungkin tidak cukup. Tapi setidaknya dari patogenesis ini teman-teman bisa melihat tanda-tandanya ya. Ini tadi yang saya sampaikan bahwa ada yang disebut sebagai injury primer dan injury sekunder yang menyebabkan kerusakan jaringan saraf ya. Kerusakan jaringan saraf ini bisa sifatnya komplit maupun incomplete. Nah, ketika komplit apa tandanya? Ini kehilangan fungsi sensorik dan motorik ya. Kemudian dan ini sifatnya permanen, di sini dikatakan sifatnya permanen. Sehingga tadi termasuk juga Dr. Haji menyampaikan bahwa rectal tulsa harus dilakukan karena untuk mengetahui apakah lesinya komplit atau incomplete ya. Ini beberapa tanda. Kemudian tadi tanda-tanda injury incomplete ini apakah anterior cord syndrome? Tadi anterior cord syndrome ini adalah tandanya bisa kita kenali adalah karena anterior jaras anterior ini adalah fungsinya untuk jaras motorik ini akan kehilangan loss of motor function ya di bawah lesi injury-nya, kemudian juga kehilangan sensasi nyeri, kemudian juga sensasi temperatur juga ini akan berpengaruh. Kemudian bagaimana central cord syndrome ini juga nanti teman-teman sambil bayangkan tadi gambaran lesinya seperti apa ya central cord syndrome. Berarti ini yang di setengah ini tadi juga disampaikan bahwa khasnya adalah mengalami upper extremity weakness. Jadi kelemahan di ekstremitas atasnya gitu. Kemudian pada posterior cord syndrome ini kehilangan sensasi vibrasi, propriosepsi, sentuhan ringan. Kemudian pada Brown Square syndrome ini bisa kehilangan fungsi motorik di tingkat ipsilateral. Nah, ini mungkin yang setidaknya yang bisa kita kenali adalah kalau mungkin kita belum terlalu rumit ya memahami ini, setidaknya kita bisa mengenali apakah ini lesinya komplit maupun incomplete. Ketika lesinya mungkin incomplete, bagaimana kita mempertahankan agar cedera primer ini tidak berlanjut menjadi cedera sekunder atau tidak menyebabkan berlanjutnya atau semakin memburuknya kondisi ya, termasuk nanti ini faktor-faktor yang dapat mempengaruhi menurunnya kondisi adalah bagaimana nursing intervention, nursing activities-nya. Tindakan kita ternyata memang banyak tindakan-tindakan yang bisa menyebabkan cedera berlanjut, termasuk nanti bagaimana lifting, bagaimana transferring ya, karena di emergency pasti banyak sekali mobilitas pasien untuk dilakukan tindakan baik diagnostik maupun tindakan definitifnya. Oke, itu secara umum bagaimana yang mungkin sisi aspek nursing yang harus kita mungkin mulai pahami adalah yang pertama mekanisme terjadinya injury, kemudian tanda dan gejala dari masing-masing lesi injury-nya, kemudian nanti apa yang akan kita lakukan? Kita akan mulai dari fase pre-hospital, sama seperti tadi sesuai dengan guideline-nya ATLS bahwa di fase pre-hospital ini adalah fokus pada airway dan cervical spine control. Jelas pada trauma cervical ini, khususnya pada pasien trauma ya, cervical spine control ini dilakukan bersamaan dengan ketika melakukan manajemen airway. Kemudian bagaimana breathing-nya, karena tadi bicara airway adalah bicara jalan nafas, bagaimana udara dari atmosfer masuk ke jalan nafas, tapi proses bernafas tidak hanya di airway atau ventilasinya saja, apakah adekuat atau tidak proses bernafasnya, karena tadi lesi-lesi di cervical dapat menyebabkan beberapa
refleks-refleks simpatis yang terganggu ya, sehingga bisa mengganggu fungsi-fungsi dari pernapasan, termasuk juga sirkulasi. Ini mungkin fokusnya adalah tadi ketika terjadi lesi adalah efek hipotensinya adalah bukan karena kehilangan darah, tapi karena diskontinuitas dari sistem saraf simpatik ya, sehingga yang bekerja adalah parasimpatik. Nah, pada fase prehospital ini dikatakan bahwa ini mungkin yang kita yakini dan ini menjadi prinsip untuk teman-teman prehospital, saya yakin sudah sangat memahami bahwa untuk semua pasien trauma, baik sadar maupun tidak sadar, harus diasumsikan bahwa pasien ini mengalami trauma servikal sampai nanti dibuktikan tidak. Ya, jadi kita suuzon dulu aja, suuzon bahwa untuk pasien trauma kita asumsikan mengalami trauma servikal. Mungkin yang kita kenal misalnya apa yang tanda-tanda yang harus kita waspadai, kita asumsikan pasien ini mengalami trauma servikal, misalnya kita jumpai ada jejas dari bahu ke atas, kemudian juga pasien dengan multiple trauma ya, kemudian juga dalam anamnesa misalnya dari biomekanika traumanya mendukung nih, misalnya tidak ada kelihatan jejas tapi dilaporkan pasien ini terjatuh di kamar mandi, kepalanya membentur tadi seperti gambaran tadi ya, mekanisme injury ini kita harus curigai meskipun tidak ada jejas yang jelas di area bahu ke atas, tetapi kalau biomekanika traumanya mendukung dari proses anamnesa ini, kita bisa asumsikan bahwa pasien ini mengalami trauma servikal sampai dengan dibuktikan tidak. Ini prehospital yang menjadi concern di prehospital adalah bagaimana tadi menjaga airway, breathing dan sirkulasi. Mungkin lebih porsinya lebih besar pada airway dan cervical spine control juga pada proses breathing-nya. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama adalah kita harus mengetahui riwayat atau histori dari pasiennya ini, termasuk juga tipe trauma ya. Kita bisa mengidentifikasi berdasarkan anamnesa bagaimana proses terjadinya trauma, kemudian mekanisme injury, dan yang terpenting adalah defisit neurologis yang muncul sejak onset dan progresnya. Ini saya rasa juga kemampuan yang harus dimiliki teman-teman setidaknya dalam mengakses defisit neurologis, tidak hanya GCS ya. Ternyata pada spinal cord injury ini adalah mungkin lebih advance ya, defisit neurologis yang muncul sejak onset dan progresnya ini menjadi perhatian pada proses initial assessment, sehingga apakah memang nanti perburukan atau penurunan kondisinya bisa diakses apakah memang karena faktor secondary injury-nya atau mungkin bisa jadi juga ada faktor dari proses transfernya. Jadi sebetulnya adalah di prehospital ini bagaimana kita merekognisi atau mengenali kondisi pasien, mengenali tipe trauma, mengenali mekanisme injury, dan mengidentifikasi defisit neurologis ya. Kemudian setelah mengenali ini kita bisa melakukan fokusnya adalah memproteksi sehingga apa dapat mencegah cedera neurologis lanjut. Ini fokus yang selalu saya highlight adalah bagaimana kita bisa mencegah secondary injury-nya yang ini bisa berdampak pada cedera neurologis lanjut. Oke, ini sedikit mungkin secara sederhana bahwa kalau gambaran klinis lesi misalnya pada lesi C1 sampai dengan C3 yang jelas ada quadriplegia, ini bisa dilakukan dengan pemeriksaan kekuatan otot, kemudian pada C4 sampai C5 ini ada quadriplegia juga, kemudian ada nafas diafragma, kemudian penurunan level sensori pada bahu, kemudian pada fraktur C6 sampai dengan C8 ini kita bisa jumpai selain quadriplegia ini ada penurunan sensori level pada dada atas. Ini setidaknya kita bisa mengidentifikasi beberapa temuan klinis pada fraktur atau pada trauma servikal. Selain tadi mungkin perlu juga kita bisa atau setidaknya bisa menginterpretasikan ketika dilakukan pemeriksaan ASIA score tadi untuk mengetahui tinggi lesi dan bagaimana lesinya komplit atau tidak komplit. Nah, di prehospital ini yang pertama adalah imobilisasi. Prinsipnya ada imobilisasi termasuk
fokusnya adalah imobilisasi kepala dan servikal. Bagaimana kita mengimobilisasi tidak cukup dengan cervical collar, tapi juga termasuk kita mengamankan vertebrae secara utuh, karena tadi disampaikan oleh Dr. Aji bahwa kita tidak bisa melihat sepotong-sepotong ya, bahwa tulang servikal ini adalah memang bagian tidak terpisahkan dari vertebrae. Jadi imobilisasi ini yang pertama menggunakan backboard. Backboard ini artinya adalah alas keras, alas datar ya. Jadi kalau dalam pre-hospital, kalau teman-teman emergency medical service mungkin disuplai atau sudah siap dengan long spine board-nya gitu. Bagaimana nih kalau kita sebagai first responder, kita nakes, kemudian kita menjumpai insiden cedera yang ini tulang belakang yang kita curigai adalah trauma servikal. Prinsipnya adalah bagaimana kita mengimobilisasi menggunakan backboard. Apakah itu papan kayu ataukah apapun yang bisa sifatnya keras untuk bisa mengimobilisasi vertebra. Itu yang pertama. Yang kedua adalah imobilisasi kepala menggunakan head immobilizer ya. Ini bicara konteks emergency medical service sudah dilengkapi dengan peralatan advance ya. Bagaimana dengan first responder, prinsipnya adalah head immobilizer ya. Bisa kita gunakan apapun yang bisa menyangga tulang, bisa menyangga area kepala dan leher untuk tetap immobile ya. Kalau di sini misalnya pakai gulungan kain atau mungkin sepatu boot atau apapun itu, kemudian difiksasi ke spine board-nya ini. Jadi memang tulang servikal ini terimobilisasi. Kemudian ini mobilisasi kepala, karena tadi ada koneksi antara kepala dengan tulang servikal ya. Jadi untuk menyelamatkan tulang servikal ini tidak hanya fokus di servikalnya saja, tapi juga mulai diimobilisasi kepala. Kemudian imobilisasi servikal ini yang direkomendasikan adalah rigid cervical collar. Ini ada tadi disampaikan juga model yang memang direkomendasikan dengan Philadelphia maupun model Miami ya. Jadi ini yang digunakan untuk mengimobilisasi tulang servikal. Jadi prinsip pre-hospital adalah bagaimana kita mentransport yang pertama ke fasilitas kesehatan yang mampu melakukan treatment advance, yang kedua tidak terjadi cedera lanjut akibat proses transfer. Ya, dari beberapa studi saya pernah baca untuk khususnya untuk negara-negara dengan pendapatan menengah ke bawah, low income ini delay transfer menjadi faktor yang menyebabkan meningkatnya angka mortalitas pada pasien-pasien dengan trauma servikal. Ya, saya rasa saya nggak tahu nih kalau misalnya di DKI Jakarta dengan ambulan Dinkes sepertinya armadanya sudah banyak ya, dan pasien juga sudah bisa melakukan pemanggilan ya. Saya nggak tahu, semoga juga demikian untuk di rekan-rekan di daerah lain ya. Jadi pre-hospital transfer ini menjadi penting, khususnya adalah bagaimana kita melakukan retensi atau mengimobilisasi, mempertahankan agar tidak terjadi cedera lanjut. Oke, yang perlu kita perhatikan, yang pertama adalah karena kita harus melakukan atau selalu kontak dengan pasien ya. Yang pertama adalah kita harus memperhatikan komplikasi pada cervical collar neck ini ya. Bisa menyebabkan peningkatan tekanan intrakarnial kalau misalnya dia terjadi penekanan vena jugularis sehingga venous rate-nya terhambat. Kemudian juga bisa menyebabkan ulcerasi kulit, kemudian termasuk dikatakan bahwa bisa menyebabkan penurunan tidal volume dan bisa juga menyebabkan gangguan menelan. Dan teman-teman perlu di-note bahwa meskipun cervical collar ini mampu mengimobilisasi, ternyata dari studi menunjukkan bahwa cervical collar ini tidak menjamin imobilisasi sepenuhnya. Ya, sehingga beberapa rekomendasi untuk betul-betul mengimobilisasi tulang servikal adalah menggunakan cervicothoracic orthosis. Ini bentuknya mungkin seperti ini ya. Jadi mengimobilisasi betul-betul sampai ke torak ya. Tumpuan imobilisasinya sampai ke torak. Dari studi dilakukan bahwa dengan pemasangan cervicothoracic orthosis ini mampu mereduksi kemungkinan fleksi dan ekstensi sampai dengan 80%, mampu mereduksi kemungkinan rotasi sampai dengan 70%, dan mampu untuk fleksi sendiri mampu mereduksi sampai dengan 60%. Jadi memang
ini dikatakan lebih baik dibandingkan cervical collar, ya. Saya nggak tahu nih ini apakah aksesibel tidak didapat oleh rekan-rekan semuanya, tapi setidaknya kalaupun tidak ada cervical collar, itu menjadi pilihan utama. Tapi kalau misalnya ada, cervicothoracic orthesis ini menjadi rekomendasi karena mampu mereduksi kemungkinan pergerakan yang masih mungkin terjadi. Nah, ini termasuk juga nursing consideration-nya ketika kita melakukan transfer, bagaimana melock roll dan melifting. Jadi memang tidak bisa dilakukan dengan resource yang minimal ya, karena kalau di sini safety-nya adalah untuk lifting ini adalah 4 orang penolong, 1 sebagai leader di area kepala, kemudian 3 lainnya di sisi lateral pasien. Kemudian ini beberapa teknik yang bisa dilakukan untuk ketika melakukan lifting ya. Kita perhatikan ketika melakukan lifting, supporting hand-nya, tangan yang kita mensupport adalah mensupport di area bahu dan kepala, kemudian bisa juga bisa dengan kuncian bahu, ya. Ini bisa dilakukan atau si leader ini harus tepat dalam mengimobilisasi atau mempertahankan agar tulang leher, kepala dan leher tetap inline. Nah, termasuk juga di pre-hospital ini menjadi penting adalah tadi, karena tadi disampaikan bahwa mungkin kalau di kita ini lebih banyak pasien-pasien traumatik ini adalah kecelakaan lalu lintas, teknik untuk membuka helm juga perlu. Jadi bahwa di sini dipastikan bahwa dalam membuka helm ini tidak bisa dilakukan oleh satu penolong. Harus ada penolong yang mengimobilisasi tulang servikal. Mungkin kalau misalnya Bapak Ibu sebagai first responder ya, kemudian sebagai nakes, setidaknya kalau saya prefer untuk Bapak Ibu berada di posisi yang memfiksasi kepala leher. Ya, penolong lainnya diinstruksikan atau diarahkan bagaimana membuka atau melepaskan helm ya. Jadi tetap Bapak Ibu mengontrol di area imobilisasi tulang servikalnya. Kemudian bagaimana teknik lock rolling, tadi disampaikan bahwa trauma servikal juga merupakan bagian dari trauma medula spinalis ya, spinal cord injury. Ini juga lock rolling juga menjadi concern kita dalam melakukan transferring pasien ya. Ini aktivitas keperawatan atau nursing activities yang memang banyak kita lakukan ketika misalnya mengevakuasi pasien dari tempat kejadian ke device evakuasi misalnya, atau ke brancard atau ke long spine board. Ini saya rasa teman-teman harus mampu, dan kompetensi ini sudah ada di dalam pelatihan basic trauma cardiac life support ya, BTCLS. Jadi tinggal bagaimana kita mungkin, karena case-case atau kasus-kasus dari trauma servikal ini tidak terlalu banyak mungkin ya, sehingga prosedur ini mungkin jarang dilakukan. Nah, pas ada ini menjadi gagap nih. Nah, ini mungkin latihan ini perlu untuk kita, atau simulasi perlu untuk tetap kita mempertahankan kemampuan atau kompetensi dalam merawat pasien dengan spinal cord injury. Nah, kemudian kita beralih ke airway-nya. Kalau tadi fokus pada pre-hospital, kemudian ini juga airway breathing circulation, ini juga fokus pada berfokus pada tidak hanya di pre-hospital tapi juga di hospital area. Yang pertama adalah airway, bahwa pasien dengan traumatic spinal cord injury ini beresiko mengalami gangguan jalan nafas, bisa diakibatkan karena edema di jalan nafas, bisa diakibatkan kalau pada cervical spine cord injury ini terputusnya inervasi diafragmatik pada segmen C3, C4, C5, kemudian yang menyebabkan kegagalan ventilasi, termasuk juga disebabkan oleh kehilangan kekuatan otot dada dan abdomen sehingga tidak mampu menciptakan tekanan intratorakal. Jadi proses ventilasinya terganggu. Termasuk diantaranya mungkin bisa diindikasikan intubasi, nafas yang pendek-pendek, kemudian penurunan kapasitas vital kurang dari 10 ml per kilogram, atau mungkin sudah nampak nafas abdominal. Jadi Bapak Ibu sekalian, bahwa RW ini harus kita observasi apa saja yang kemungkinan yang bisa menyebabkan gangguan di RW. Jadi meskipun pasiennya kompos mentis di awal, karena tadi akibat primary injury bisa terjadi secondary injury yang ini progresif, maka
monitoring di RW ini menjadi monitoring atau tindakan keperawatan yang cukup penting ya. Jadi monitoring, mau berapa monitoringnya? Per 30 menit, per 1 jam, itu sesuai dengan clinical judgment Bapak Ibu sekalian. Nah, pada RW manajemen ini direkomendasikan bahwa yang pertama hindari manipulasi pada unstable cervical spinal injury ya tadi. Ada yang stable, ada yang unstable. Jadi seminimal mungkin hindari manipulasi. Kemudian tadi juga disampaikan bahwa penggunaan cervical collar tidak menjamin imobilitas ya selama dilakukan manuver basic dan advance ya. Yang kita ketahui triple airway manuver ada head lift, chin lift, dan jaw thrust. Prinsipnya adalah kalau head lift dia pasti akan menghiperekstensi tulang cervical. Jadi itu dikontraindikasikan mungkin dengan teknik jaw thrust ya. Tapi jaw thrust juga hati-hati kepada teknik yang tidak tepat, dia tetap bisa memanipulasi tulang cervical. Dan memang pada treatment RW ini diperlukan person yang membantu ya. Jadi kita tidak bisa melakukan tata laksana RW ini sendiri. Kemudian pada kebutuhan untuk intubasi dikatakan untuk laryngoskop intubasi direct laryngoskop ini dia bisa akibat posisi blade ini bisa menyebabkan pergerakan pada craniocervical junction ya. Kemudian namun pergerakan minimal ini pada segmen subaksial ini ada pergerakan tapi minimal. Dikatakan untuk direct laryngoskop ini lebih banyak pergerakannya adalah pada craniocervical junction tadi mungkin dari C1 ya, C1 C2 itu adalah craniocervical junction. Sementara pada aksialnya ini dikatakan bahwa cukup minimal pada segmen subaksial. Kemudian pada supraglottic RW ini bisa menyebabkan cervical displacement pada level C2 sampai C5 saat insersi dan intubasi. Lalu bagaimana nih sementara kita harus mengatasi RW gangguan RW yang diakibatkan oleh spinal cord injury, tapi pada intervensi untuk mempertahankan RW ini berisiko terjadinya manipulasi. Dikatakan bahwa memang betul trauma ini pada pasien trauma ini bisa menyebabkan manipulasi saat kita melakukan intervensi intubasi. Namun demikian, dari beberapa referensi dikatakan bahwa cervical spine injury yang diakibatkan oleh intervensi jalan nafas ini insidennya kecil. Jadi teman-teman tidak perlu worry ya, sebetulnya bisa menggunakan direct laryngoskop maupun bisa menggunakan video laryngoskop ya. Jadi memang direkomendasikan. Tapi kalaupun tidak ada video laryngoskop, menurut ATLS ya, kemudian juga American College of Surgeons dikatakan bahwa penggunaan direct laryngoskop merupakan dapat diterima, it's okay ya. Jadi tetap aman untuk intubasi menggunakan teknik direct laryngoskop. Meskipun kita juga bisa meminimalkan pergerakan dengan menggunakan teknik atau alat bantu intubasi yang berbasis video ya. Jadi it's okay, hanya yang perlu diperhatikan adalah bagaimana meminimalkan manipulasi ini terjadi. Nah, mungkin ketika sebelum dilakukan intubasi ini ada proses hiperventilasi, oksigenasi. Nah, tim teman-teman perawat yang handling pada breathing-nya ini hati-hati saat menempatkan masker ya, karena dengan teknik CE tadi kadang-kadang kita refleks untuk menghiperekstensikan ya. Jadi itu harus hati-hati, jangan sampai prinsipnya adalah tetap mempertahankan agar tulang tetap immobile. Oke, kemudian pada sistem breathing-nya bisa gangguan breathing ini bisa ya. Ya, suaranya nggak ada, Nurse Marda. Udah waktunya udah 2 menit lagi sepertinya ya. Iya, tadi mau memotong agak ini. Oke. Ya. Halo? Halo? Ya, ya. Oke, gimana? Masih ada waktu? 2 menit lagi kayaknya ya? Iya. Oke, baik. Saya teruskan sedikit lagi. Jadi karena gangguan fungsi diafragmatik, kemudian kehilangan kemampuan untuk bernafas, kemudian karena mungkin aspirasi, juga retensi sekret atau bahkan sampai ke atelektasis tadi, ini breathing ini bisa terganggu sehingga apa yang fokus keperawatan kita adalah pastikan diberikan suplementasi oksigen ya yang sesuai, bisa dengan non-invasive ventilation maupun dengan mechanical ventilation.
Nah, pada sirkulasi ini juga disampaikan tadi airway breathing sudah, kita sirkulasi tadi juga sudah disampaikan bahwa mempertahankan mean arterial pressure antara 80 sampai 90 mm Hg pada 7 hari pasca injury untuk mempertahankan perfusi organ. Apa implikasinya kita? Jadi teman-teman ketika kita mengukur tekanan darah, kita tidak hanya mengukur sistolik diastolik, tapi kita menghitung juga MAP ya dengan rumus 2 diastolik ditambah sistolik dibagi 3, sehingga kita bisa menginterpretasikan apakah perfusinya ini adekuat. Karena kalau MAP-nya tidak adekuat, maka perfusinya ke organ juga tidak adekuat ya, tidak mampu tekanannya tidak mampu mencapai organ. Kemudian dikatakan juga pada terapi shock neurogenik ini bisa tadi kalau ada kehilangan darah dengan resusitasi cairan, targetnya adalah euvolume. Kemudian juga bisa menggunakan obat-obat vasopresor maupun inotropik, karena tadi disampaikan ini adalah penurunan tekanan darah karena efek simpatisnya yang terputus sehingga dia vasodilatasi. Ketika vasodilatasi, volume darah tetap, tetapi dalam ruang yang semakin bertambah, maka tekanannya akan menurun. Sehingga bagaimana kita menciptakan tekanan adalah mengecilkan kembali volumenya dengan obat-obat vasopresor maupun inotropik. Kemudian tata laksana nyeri, ini pada pasien-pasien yang mungkin jaras nyerinya tidak mengalami lesi ya, ini bisa menggunakan kontrol analgesi. Nah, yang menjadi fokus tadi seperti yang saya sampaikan adalah hati-hati tadi hipotensi, hipoksia, dan peningkatan tekanan intrakranial. Hipotensi bisa disebabkan karena shock neurogeniknya tadi, atau mungkin karena efek pasca tindakan pre-intubasi ya, obat-obatan sedasi juga bisa menyebabkan hipotensi. Nah, yang perlu diperhatikan adalah active monitoring, sehingga pada primary survey selain tadi airway management, cervical spine control, yang lainnya adalah active monitoring. Jadi teman-teman perawat, kita semua harus melakukan monitoring yang aktif. Ini yang menjadi pertimbangan. Jadi nggak bicara airway, oke, sudah clear, sudah terintubasi. Nah, kita harus monitor nih. Tidak hanya berhenti di airway dan cervical spine control doang, tapi monitoringnya terlewat ya. Yang bisa dimonitor adalah parameter hemodinamik, kemudian monitor parameter perfusi jaringan, ya termasuk urine output, diuresis, capillary refill time, termasuk juga apakah perfusi ke cerebrum yang cukup dengan mungkin indikatornya adalah tingkat kesadaran. Nah, ini tadi beberapa surgical consideration, Dr. Aji juga sudah menyampaikan bahwa dikatakan penelitian yang pada tahun 1999 dikatakan bahwa prognosis lebih baik pada pasien-pasien yang cervical spinal cord injury yang dilakukan tata laksana pembedahan kurang dari 72 jam dibandingkan yang lewat dari 72 jam. Kemudian berubah updating studi yang dilakukan 2012 ini ya, studi SASIS ini dikatakan bahwa dalam 24 jam dilakukan tindakan pembedahan, ini outcome-nya lebih baik, dan studi terakhir ini di 2016 kurang dari 8 jam. Tadi seperti yang disampaikan oleh Dr. Aji, ikan cepat, ikan gabus ya, makin cepat makin bagus. Jadi ini kalau kurang dari 8 jam bisa dilakukan treatment pembedahan yang tepat, maka prognosisnya jauh lebih baik. Namun demikian bahwa di studi terakhir dikatakan bahwa waktu intervensi ini mungkin sifatnya multifaktorial ya, tergantung dari kondisi komorbid pasiennya, kemudian injury traumatiknya pada organ lain, juga termasuk juga availability of the surgeon ya, ketersediaan dokter bedahnya nih yang akan melakukan. Jadi memang banyak faktor yang dipertimbangkan, karena ketika bicara misalnya traumatik, apakah ada kondisi lain, misal pasien ternyata dengan EDH, tentu saja kita menyelamatkan prioritas pada perdarahan intrakranialnya misalnya, atau misal pasien-pasien dengan non traumatik, ada komorbid yang lain, ada gangguan jantungnya misalnya, itu juga mempengaruhi dari tindakan. Jadi memang tidak presisi, tetap ada clinical judgment atau pertimbangan yang lain. Jadi secara umum ini checklist yang dibuat oleh Emergency Neurological Life Support secara umum pada traumatic spinal cord injury ya. Seperti tadi yang sudah saya sampaikan, ini mungkin rangkumannya dan bagaimana kita bisa mengkomunikasikan atau mendokumentasikan mulai dari usia, mekanisme, tanda vital, dan sampai dengan pemeriksaan-pemeriksaan atau diagnostik yang sudah kita lakukan. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya rasa demikian yang bisa saya sampaikan. Ini saya mundur 3 menit nih, maaf Nurse Marda. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sementara kembalikan ke moderator.